Wah, kita baru naik langsung diberikan makanan berat ini, GFC dan juga halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dan hari ini aku berada di Denpasar, Bali. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya yang aku naik bis Purnayasa Trans dari Malang menuju ke Denpasar. Dan setelah 1 hari di Bali, ini aku mau kembali lagi ke Pulau Jawa, lebih tepatnya ke Jogja. Dan siang hari ini aku akan kembali naik bis Tamijaya Suite Class dari Denpasar menuju ke Jogja. Menjadi perwakilannya Tamijaya di Denpasar ini terletak di jalan Jalan Pondok Indah nomor 6 Denpasar tuh. Bus malam dan pariwisata Tamijaya. Tamijaya ini di Denpasar perwakilannya cuma satu ini aja ya, di Jalan Pondok Indah nomor 6 ini. Selain itu udah nggak ada perwakilannya lagi. Ada lagi nanti di Terminal Mengwi, tapi Terminal Mengwi itu bukan perwakilan, cuma tiketing aja. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ke perwakilannya bis Tamijaya Denpasar ini. Ketika kita masuk ke dalam perwakilannya Tamijaya ini, kita langsung bertemu dengan ruang tunggu, di mana ruang tunggunya ini kayaknya muat banyak orang, dan di sini juga bergabung dengan musolahnya. Oke, sekarang kita langsung ke kantornya aja. Kantornya tuh ada di sebelah sini. Jadi kita mau tukar tiketnya dulu. Jadi seperti inilah tiketnya dari bis Tamijaya yang kita naiki. Tiketnya seperti ini ya, masih tiket cover, bagus banget. Ini ada nomor seatnya, nomor 4B aku dapatnya. Terus dalamnya seperti ini. Ini ada syarat ketentuannya. Terus di sini untuk tiketnya tuh ya, namanya Arkan, tarifnya Rp600.000. Nomor kursinya 4B, naiknya dari Denpasar tujuan Jogja. Berangkatnya hari ini, hari Rabu, tanggal 22. Ini untuk agen atau perwakilannya ya, nomornya nih ya. Namanya Bu Putu, 087862121955. Tuh, jadi berangkatnya jam 12 siang. Di baliknya ini ada kritik dan saran ya, kartu saran namanya. Tuh. Jadi kita bisa checklist ini nih. Seperti itu. Paling belakangnya ini ada nomor-nomor dari perwakilan dan juga garasinya nih. Ini garasi Jogja, ini perwakilan Denpasar. Seperti itu aja tiketnya. Bagus. Dan ini dia teman-teman, bis yang akan mengantarkan aku dari Denpasar menuju ke Yogyakarta. Tamijaya Suite Class dengan nomor lambungnya S01. Aku udah pernah naik bis ini dari Jogja ke Denpasar, dan sekarang kita naik dengan rute sebaliknya, yaitu dari Denpasar menuju ke Yogyakarta. Tadi pas aku baru sampai di perwakilannya Tamijaya ini, agak disayangkan sih, karena aku kira yang berangkat hari ini bis yang barunya. Tapi ternyata bis yang sleeper barunya itu yang memakai bodi SR3 yang terbaru ya, bodi terbaru setelah SR2 ini ternyata lagi disewa ke Lombok teman-teman. Itu nyewanya udah 2 mingguan ini. Jadi yang jalan ini sleeper yang lama, ini yang pernah aku naikin. Nggak ada perubahan sih dari yang aku naikin pertama kali saat itu, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu. Masih sama aja bentuknya. Tuh, S01. Dan Tamijaya Suite Class ini bisa dibilang adalah generasi awalnya dari Suite Class-nya Laksana, karena kapasitas penumpangnya ini cuma 21 penumpang aja. Kalau Suite Class-nya Laksana yang baru-baru, SR2 yang baru-baru maksudku, itu dia udah 22 kursi. Jadi 22 penumpang yang bisa diangkut di bis. Tapi kalau ini karena dia generasi awal, dia cuma bisa angkut 21 penumpang aja. Dan seperti biasa kalau bis sleeper atau Suite Class itu ya, dia bagasinya nggak terlalu besar karena dia dimaksimalkan di bagian kabin penumpangnya. Jadi bagasinya paling cuma sekitar 80-an senti lah mungkin ya. Mungkin loh ya. Yang jelas bagasinya nggak sebesar bis yang biasa. Makanya bis yang biasa ini dia barangnya banyak tuh. Barangnya dirapel di bis yang biasa itu.
paketan-paketannya banyak. Seperti itu teman-teman. Ya dari luarnya seperti ini aja sih. Sama aja seperti SR2 Sweet Class pada umumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Yuk, masuk. Dan ini karena masih bersih ya, baru dibersihin, kita lepas sendal. Dan ini langsung ada karpet warna merah ya. Bagus banget, jadi menambah kesan mewah dan rapih gitu. Tuh, karpet merahnya sampai belakang sana, sampai ujung. Seperti biasa Sweet Class pada umumnya, di sini ada ini instrumen Sweet Class-nya. Ini ada bunga-bunga plastik. Seperti inilah ruang kemudinya atau kabin krunya. Ini dia menggunakan sasisnya Hino RN. Tuh, Hino RN 285. Sudah air suspension tentunya. Menjadikan perjalanan kita bersama bis ini pasti bakal nyaman sekali. Oke. Ya begini aja sih kalau di bagian kabin krunya. Seperti biasa, ini ada cetakan lampu-lampu, ini ada legal light-nya. Legal light ini untuk pengaturan lampu yang berwarna-warni khas dari Laksana. Terus ada head unitnya Nakamichi. Ada tombol buat video on demand TV. Nanti kita lihat ya seperti apa untuk audio video on demand-nya. AC-nya memakai Denso dan masih ada hour meternya loh. Seru ya. Oke, kita sekarang ke bagian penumpangnya. Seperti inilah bagian penumpangnya. Dia sleeper atas dan bawah dengan total kursi atau total tempat duduknya itu 21. Terus di tiap kursinya tuh seperti ini. Ini untuk bagian atasnya seperti ini ya. Dan untuk naiknya itu kita dikasih pijakan di sebelah sini. Jadi naik mijak ini, habis itu pegangan ini. Jadi ada pijakan kakinya dan ada pegangan tangannya buat naik. Habis itu kita naik deh ke sini. Tapi ya kalau saranku buat teman-teman yang pengen nyobain naik bis sleeper atau Sweet Class seperti ini, lebih enak kalau kalian ngincernya bagian bawah aja. Karena kalau di bagian bawah itu kalian nggak usah bersusah payah untuk manjat-manjat ke atas. Jadi tinggal langsung masuk aja tanpa harus mengeluarkan effort yang berlebihan untuk naik ke bagian atasnya. Karena kalau kita duduk di bagian atas, itu goncangan dari bisnya lebih berasa karena lebih jauh dari gravitasi kan. Dan ketika kita di atas tuh, ketika kena lubang gitu, ya lumayan lah untuk goyangannya. Jadi kalau aku sih mendingan pilih yang bawah. Itulah kenapa kursi yang di bagian bawah itu lebih cepat habis dibanding kursi yang di bagian atas. Karena emang lebih enak di bagian bawah seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau duduk di bagian bawah, usahakan jangan duduknya di nomor ini nih. Di bagian bawah paling depan. Ini nomor berapa sih? 1CD ya kalau nggak salah ya. Ini kan 1A, 1B, 1C, 1D kalau nggak salah ya. Seperti itu. Karena di sini kalian nggak mendapatkan view keluar nih, ketutupan tuh. Jadi agak kurang gimana gitu ya kalau kita nggak ada view keluar. Begitu juga di sebelah kirinya tuh, nggak ada view-nya. Cuma ya selera sih. Kalau buat teman-teman yang pengen tidur sepanjang jalan, lebih enak ini karena nggak silau. Tapi kalau urusan silau di sini juga kita disediakan hordeng atau tirai itu bisa ditutup. Cuma kalau aku sih karena masih pengen ngelihat keluar, jadi aku menghindari tempat duduk di sini karena ketutupan seperti ini. Mungkin kalau kalian mau di bawah, kalian bisa pilihnya seat nomor 2B. Nih ya. 2B. Ini ada view-nya dan kalian duduknya di bawah. Enak banget. Tuh. Ini ada audio video on demand-nya, nanti bakal nyala kalau udah jalan ya teman-teman. Ini adalah entertainment system yang bisa kalian pakai sebagai hiburan kalian sepanjang jalan bersama bis ini. Nyalainnya di sini, terus ini ada jack 3,5 mm buat headset kalian ya. Kalau kalian bawa headset, terus mau dengerin suara dari audio video on demand-nya, kalian bisa pakai headset terus colokin ke sini. Dan ini juga bisa di-adjust untuk posisinya. Tuh, ke atas ke bawah seperti itu. Kemudian di sini kita disediakan 2 cup holder. Nih sudah disediakan 1 air mineral aqua dan sudah ada snacknya. Nanti snacknya kita buka kalau sudah jalan ya.
Bagus banget tempatnya. Kayak terakhir aku naik, boxnya nggak gini deh. Tuh, bagus banget box snacknya. Oke. Terus di sini ada 2 slot USB charger. Nih masih yang port USB yang lama ya, 2.0. Kok ada laler sih? Gitu, jadi sepanjang perjalanan bersama bis ini kita nggak akan takut HP kita atau gadget kita bakal lowbat karena kita disediakan 2 port USB di tiap tempat duduknya. Untuk AC-nya ada di sini ya, ada 2 lubang AC. Tuh, ini lampu nggak dinyalain ya, ntar kalau nyala baru nyala juga lampunya karena ini masih mati mesinnya. Terus buat teman-teman yang memerlukan privacy, ini di sini juga disediakan tirai atau hordeng. Jadi misal kalian nggak mau diganggu gitu ya sama tetangga kalian, ini bisa ditutup seperti ini. Tuh. Jadi kita memiliki satu ruang privacy yang nggak bisa diganggu sama orang lain. Seperti itu teman-teman. Bisa ditutup lagi dan dikaitkan lagi di sini. Gitu. Kita ke bagian belakang lagi ya. Di paling belakang ini ada toiletnya. Nih. Toiletnya di sini. Terus ada tulisannya tuh. Demi kenyamanan bersama, toilet digunakan hanya saat bis berjalan, tidak boleh digunakan saat bis berhenti. Terus juga toilet ini hanya digunakan untuk buang air kecil aja. Dan ini dikunci kayak gini ya. Kita lihat toiletnya. Nah, ini dia toiletnya. Wah, ini harusnya ditambahin pengharum sih, biar mantep. Tuh, ada cerminnya juga, seperti biasa. Oke, bersih toiletnya. Kita tutup. Ini tutupannya udah lemes ya dia tutupannya, jadi harus ditambahin. Ini nih, buat penguncinya. Nah, terus di sebelah sininya, ini ada dispenser. Jadi dispenser ini bisa kita gunakan untuk nyeduh teh, kopi, pop mie. Kalau lapar ya, bisa menggunakan dispenser ini. Dan dispenser ini persis di pintu belakang dari bis ini. Jadi nanti, ini kan begini ya. Ini nanti ditambahin ini nih. Biar sejajar ininya, tangganya. Tuh, seperti itu. Sudah disediakan juga gelasnya, tehnya, kopinya, tuh. Tinggal seduh aja sepuasnya selama perjalanan kita bersama bis Tamijaya Suite Class ini. Terus di bagian sini, ini tempat istirahat untuk krunya nih teman-teman. Jadi krunya istirahatnya di sini. Kalau anak-anak Bismania itu nyebutnya kandang macan. Nih sebelah sini kandang macannya. Dan inilah kursi terakhir. Nih kursi nomor 6A. Kursi terakhir dari 21 kursi yang ada di bis ini. Di bawahnya ini untuk tempat penyimpanan gitu ya. Kalau bis-bis Suite Class terbaru yang setelah generasi ini ya, itu kan di sini untuk ini lagi kursi penumpang lagi. Jadi total ada 22 seat. Kalau ini karena generasi awal banget, ini masih 21 seat aja. Di sebelah sininya masih buat tempat penyimpanan. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekarang baru jam 11 siang. Bis ini diberangkatkan dari kantor perwakilannya Tamijaya Denpasar ini jam 12 siang. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi sebelum bisnya diberangkatkan. Dan by the way, sekarang itu hari Rabu teman-teman. Nah, kalau hari Rabu itu penumpangnya nggak begitu ramai bis ini. Tapi kalau weekend itu kalian harus mesen tiket bis ini minimal H-7 lah buat keberangkatannya. Jadi karena kalau weekend dan hari libur gitu, hari raya, bis ini pasti penuh. Dan kalian harus mesannya jauh-jauh hari kalau masih mau kedapetan tiket dari bis Tamijaya Suite Class ini. Jadi emang kalau sleeper itu emang andalan sih, apalagi kalau di hari libur dan weekend. Hari ini, hari Rabu, itu penumpangnya cuma setengahnya aja. Jadi dari 21, penumpangnya cuma 11 aja ya. Karena sekarang hari Rabu juga sih, dan mengarah ke Jogja. Jadi emang nggak terlalu rame. Kalau dari Jogja ke Denpasar mungkin penumpangnya selalu bagus ya. Karena Denpasar kan destinasi wisata banget. Jadi kalau dari Jogja ke Denpasar, kalian harus jauh-jauh hari tuh mesen tiket bisnya. Tapi kalau dari Denpasar ke Jogja, itu kalau hari biasa seperti ini, H-1 juga
insya Allah masih dapat seperti aku. Aku mesennya juga baru kemarin banget kok, dan masih dapat. Karena emang kalau hari biasa dari Denpasar ke Jogja, penumpangnya nggak begitu rame. Begitu teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu 1 jam lagi bis ini akan diberangkatkan dari kantor perwakilannya Tamijaya Denpasar ini menuju ke Jogja. Sambil nunggu keberangkatan dari bis yang kita naikin, ini kita lihat kali ya. Ini bis yang kelasnya di bawahnya dari bis yang kita naikin. Jadi ini suite class atau sleeper class. Ini yang executive class. Kita lihat bagaimana bisnya. Yuk. Jadi sama-sama memakai bodi SR2. Ini HD Prime ya, SR2-nya. Ya benar HD Prime. Terus kita masuk kali ya. Kita masuk. Sasisnya memakai Hino RK. Masih Hino RK. Terus, nah ini dia dalamnya. Jadi dalamnya seperti ini. Dia kursinya social distancing ya. Jadi 1, 1, 1 teman-teman. Dan total kursinya ini dia 22 kursi. Dan fasilitasnya hampir sama aja sih. Dia ada bantal selimut. Kursinya dia memakai Aldila. Terus di belakang ada toilet, terus ada dispenser juga. Hampir-hampir mirip aja sih, bedanya cuma di ini aja ya. Bedanya cuma di kursinya aja. Kalau yang itu kan sleeper class, kalau ini executive class. Ya seperti ini Aldilanya. Ini di belakangnya ada cup holder, terus ada net penyimpanan juga, leg rest. Di bagian atasnya ada kompartemen penyimpanan. Tuh. Dan chargernya di mana chargernya? Oh, chargernya di atas ya, di bagasi atas tuh ada colokan listrik. Gitu sih. Jadi Tamijaya ini kedua kelasnya sama-sama rekomen sih kalau menurutku. Itu yang sleeper class, ini yang executive class. Social distancing 1-1-1. Cocok untuk jomblo-jomblo atau introvert seperti aku. Jam 11.54 ini kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya Tamijaya Denpasar. Dan ini avotnya sudah dinyalakan, tapi ini avotnya dia ke-connect sama head unitnya dari kabin kru atau tempat driver ya. Dan di sini, wis kita diberikan makanan dong. Baru naik langsung dikasih makanan nih, JFC, Java Jaya Fried Chicken. Terus ini aku beli teh pucuk. Ini aqua. Jadi ada 2 cup holder ya di sini, dan ini ada snacknya. Ini snacknya roti ya. Nih tuh ada 2 roti, 1 roti ding. Ada 1 roti, aqua, dan makanan beratnya JFC. Tuh. Seperti itu teman-teman. Untuk posisi duduknya seperti ini ya. Tuh. Dengan tinggiku 175 cm ini ngepres banget sih posisi kakinya. Tapi it's okay. Terus kita juga diberikan bantal. Ini bantalnya enak banget. Selain bantal, kita juga diberikan selimut. Nah, selimutnya dia semi bed cover gitu ya. Jadi ini akan menghangatkan kita ketika malam. Denpasar menuju ke Yogyakarta itu ditempuh kurang lebih dengan waktu 14 sampai dengan 16 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi di jalan dan juga pada saat penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang, Banyuwangi gitu. Jadi bergantung bagaimana jalannya dan bagaimana penyeberangan di pelabuhannya nanti. By the way, ini aku barang-barangnya ditaruh di sini ya. Jadi barang-barangnya nggak aku taruh di bagasi, tapi aku taruh di sini karena masih muat. Dan kursinya ini kursinya bisa kita reclining. Jadi ini posisi paling tegaknya, dan kalau kita mau rebahin itu kayak gini. Nah, tuas untuk ngerebahinnya ada di sini. Ini tuasnya, tinggal ditarik ke atas dan dorong aja ke belakang untuk si sandaran punggungnya.
Ini adalah posisi maksimal ketika kita rebahin. Ya mungkin sekitar 130 derajat lah rebahnya. Ini enak banget sih. Dan beginilah traffic di Bali kalau weekdays ya lumayan padat. Dan siang hari ini cuacanya lumayan panas. Jadi kalau kalian lagi di Bali siang-siang keluar motoran gitu ya, atau lagi jalan kaki, pakai sunscreen itu lebih baik. Jam 12:30 siang ini kita masuk di Terminal Mengwi. Ini salah satu terminal favoritku sih, karena terminal itu rapi banget dan bersih banget terminalnya. Juga kalau kita sampai di terminal ini 24 jam itu banyak banget petugas yang standby, jadi terminal ini bisa dipastikan aman banget. Apalagi kalau buat kita yang pertama kali ke Bali terus ke terminal ini, itu aman banget. Kita turun yuk, kita lihat ada habis apa aja di Terminal Mengwi jam 12:30 siang. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah tiba di Terminal Mengwi Bali dan di belakangku sekarang ada bis Mansion. Ini bis Mansion yang pernah aku naikin dari Denpasar menuju ke Surabaya dan dia udah mau berangkat. Itu dia Mansion dengan bodi terbaru dari Laksana, yaitu Laksana SR3X HD Prime. Ini ganteng banget sih bis ini. Bodinya SR3 itu dimasukin ke liverynya Mansion, itu cakep banget asli. Wis, dia berangkat. Itu harusnya ke Jepara ya jam segini ya. Terus ada Bandung Express juga. Ini Bandung Express dari Denpasar menuju ke Bandung. Ini kapan-kapan kita coba ya. Aku penasaran sih bagaimana rasanya naik bis Bandung Express. Salah satu bis legend juga ini. Tuh. Bandung, Denpasar, Surabaya. Terus di ujung ada bis Gunung Harta. Wes, Bandung Express. Kapan-kapan ya, ingetin ya, harus naik ini Bandung Express. Udah, sisa 2 bis aja yang menuju ke Pulau Jawa. Ini bis yang kita naikin dan Bandung Express. Harusnya sih ada bis-bis lain ya kayak Keramat Jati, Lorena, tapi kayaknya mereka berangkatnya lebih pagi deh, sekitar jam 11-an. Ya teman-teman, karena di sini kita berhentinya lumayan lama, jadi kita bisa ke musola dulu. Pas banget waktunya sholat zuhur. Dan musolanya itu tepat banget ada di bagian tengah-tengah dari Terminal Mengwi Bali ini. Tuh lihat deh, cakep banget ya terminal ini ya. Wah, di situ bagian tiketingnya. Ini musolahnya. Pas di tengah-tengah dari terminalnya, Musolah Al Muhajirin. Nih, untuk tempat wudhunya sebelah sini. Terus ini ada sendal buat wudhunya. Jadi sendal kita taruh sini aja. Ya teman-teman, ini kita sudah selesai sholat dan ada beberapa hal lagi yang mau aku tunjukkan dari Terminal Mengwi Bali ini. Yang pertama, Terminal Mengwi Bali ini benar-benar asri banget. Lihat di bagian tengahnya ini, rumput-rumputnya benar-benar terawat. Terus juga di setiap toiletnya itu tuh ada apa sih namanya, mural ya tuh. Jadi terminal ini tuh bener-bener niat. Selain itu di sini juga ada yang luar biasa lagi, yaitu adalah ini playground, tempat bermain anak. Dan tempat bermain anaknya ini bener-bener niat ya tuh, playground. Nah ini tempat bermain anaknya. Jadi kayak ada treknya gitu, ya ini mungkin buat naik sepeda kali ya. Muter sini, terus ada ayunan, ada jungkat-jungkit, terus ada kayak rumah-rumahan gitu. Seru ya. Di samping dari playgroundnya di sini ada kantinnya. Jadi buat teman-teman yang mau jajan sambil nunggu keberangkatan bisnya bisa jajan di sebelah sini. Jadi emang Terminal Mengwi Bali ini luar biasa banget dan emang udah seharusnya sih terminal di Bali itu sebagus ini, karena Bali ini kan emang salah satu destinasi wisata yang paling bagus lah di Indonesia. Jadi seperti yang aku bilang di video sebelumnya yang Terminal Arjosari Malang, terminal itu adalah gerbang. Jadi orang pertama kali datang kalau naik bis itu kan ke terminal. Jadi kalau gerbangnya aja udah bagus,
pasti mindset orang tuh, wah ini Bali beneran bagus nih. Itu diwujudkan di Terminal Mengwi ini. Terminalnya bagus banget, jadi Balinya dengan destinasi wisatanya yang bagus, didukung lagi dengan gerbang masuknya yang udah sebagus ini, jadi mantep banget. Dan di sini abis sholat ini banyak banget bertambah bis-bis yang baru masuk. Ini ada bis Gunung Harta 1836. Ini kemana ya? Nggak tahu aku. Ini ada bis Gunung Harta lagi, Sweet Kombi Bus. Ini bis yang pernah aku naikin dari Denpasar menuju ke Jogja. Jadi budi terbaru dari Laksana SR3. Cakep ya warnanya ya. Ini ada Bandung Express yang tadi. Ini ada Mansion. Ini juga Mansion yang pernah aku naikin kalau nggak salah nih. Julukannya Ningrat ya ini. Bukan ya? Ya pokoknya aku juga pernah naik Mansion yang SR2 ini. Tuh. Kita tinggal sholat sebentar udah nambah banyak. Udah nambah 3 bis. Dan ini bis kita kayaknya udah mau berangkat juga. Oke, sekarang kita kembali ke bis. Yuk. Jam 12:35 ini kita kembali diberangkatkan. Dan ini bis Tamijaya yang eksekutif kelas baru masuk. Wis. Warna hijaunya tuh seger banget ya kalau siang ya. Bye-bye Bali. Waduh, Mansion warnanya dong. Keren banget gak sih Terminal Mengwi ini? Jadi setelah ini kita sudah nggak ada pemberhentian lagi, langsung menuju ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Udah nggak ada berhenti-berhenti lagi sama sekali sampai ke pelabuhan. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Oke teman-teman, karena video ini sudah terlalu panjang, jadi kita akan lanjutkan perjalanan bersama bis Tamijaya Sweet Class ini di part kedua. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin perjalananku kali ini, dan jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update dari video bersama Tamijaya Sweet Class ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.